Sudahkah kau gunakan kuasa itu, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, berkat untuk Tuhan Yesus? Skrip 1-3 Februari 2013 di studio HCBN Bogor. Be there. Selamat berjumpa kembali saudara-saudara, pemirsa dimanapun Anda berada. Dan selamat datang pada pemirsa dan saudara-saudara yang sudah ada di studio HCBN hari ini. Senang kami kembali bersama dengan semua Anda di acara yang kita sudah nanti-nantikan beberapa waktu, yaitu skrip yang pertama. Jika Tuhan berkehendak, kita akan mengadakan skrip ini mungkin 4 atau 5 kali dalam tahun ini. Kenapa namanya skrip? Skrip itu adalah, ada yang tahu skrip itu apa? Skriptura. Apa itu skriptura? Scripture, Alkitab. Kenapa kita pakai Alkitab sebagai dasar pengetahuan kita dan dasar iman kita? Karena Yohanes 1 ayat 1, firman itu bersama dengan Allah, firman itu Allah. Oke, dan kenapa skrip ini adalah juga suatu singkatan? Skrip adalah kependekan dari seruan kesalehan rohani dan iman primitif. Nah, ada satu bahasa yang diberikan pada kita oleh Nyonya Ellen G. White, yaitu kesalehan rohani dan iman yang primitif ini adalah dua hal yang kita butuhkan di akhir zaman ini, saudara. Dua hal ini yang sudah dilupakan, dikatakan pada kita, nubuatan mengatakan bahwa sebelum ke Kristus datang kedua kali harus ada kebangunan iman yang primitif dan kesalehan yang primitif, yang tidak pernah disaksikan manusia sebelumnya, sejak zaman rasul-rasul. Ada yang pernah lihat seperti apa itu? Kesalehan dan iman primitif seperti zaman rasul-rasul? Begitu banyak kisahnya, di kisah 4 kita baca. Segala sesuatu dikorbankan untuk pekerjaan Tuhan. Inilah yang sekarang kita sedang rindukan. Inilah sekarang yang kita sedang nanti-nantikan. Kapan itu ada? Nah, saat pergerakan ini muncul, orang dengan mudah katakan, itu primitif. Lah ya memang primitif. Itu kuno, ya memang ini kuno. Karena tidak ada yang pernah melihat sebelumnya, saudara. Hal-hal yang seperti ini harus muncul di zaman siapa? Di zaman kita. Dan sudah berapa kali kita ungkapkan di dalam iklan-iklan untuk acara ini, yang mengacu pada hari ini, skrip pertama. Kenapa kita di saat kita datang ke KKR, kita datang suatu pekabaran, suatu kebangunan rohani, kita rasa, oh Tuhan, saya mau ikut Tuhan. Saya rela ikut Tuhan. Dipanggil oleh pendeta, maju ke depan, saya mau serahkan semuanya untuk Tuhan. Di saat kita pulang, apa yang terjadi? Luntur lagi. Saudara pernah mengalami fenomena itu? Ada yang ketawa, mungkin sudah pernah mengalami pengalaman seperti itu, sering kali. Saya yakin saudara-saudara di rumah juga, pemirsa Tanah Air, sudah mengerti apa yang saya maksud. Nah, ini kenapa? Ini suatu misteri yang tidak bisa dipercayai manusia seakan-akan, ya. Tetapi nubuatan mengatakan pada kita, menurut tulisan Nyonya White di Faith I Live By, halaman 221 diingatkan, karena di saat kita rindu untuk menempel pada Kristus, ternyata kita tidak rela meninggalkan dunia. Cuma itu saja jawabannya. Kenapa? Saudara-saudara di sini yang hadir malam hari ini, sore hari ini, saudara yang di rumah, hanya itu saja jawabannya. Bukan satu misteri, karena kita tidak tahu bahwa dosa-dosa sedang menjerat kita di saat kita kembali ke rutinitas kita, ke realita kita. Kita bilang realita, saya cari pekerjaan, saya cari karir seperti gambar di depan ini, saya berjuang meninggalkan semua, mengalahkan pesaing-pesaing saya. Atau mungkin ada yang punya realitas seperti ini. Wah, saya belum lulus. Mungkin ada yang punya realita, aduh saya belum punya keluarga dan sebagainya. Saudara, hal-hal yang seperti ini tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah sama sekali. Namun jangan lupa tujuan kita yang utama untuk kita hidup dan diciptakan adalah untuk membuktikan kebesaran Tuhan melalui rencana keselamatan.
Ini tidak ada artinya kalau kita harus kehilangan kekekalan itu, saudara. Amin. Nah, dalam weekend ini kita akan membahas hal-hal apa sebenarnya yang bisa mengikat kita dalam dosa-dosa itu. Ya, mungkin awalnya kita akan membahas, malam hari ini kita akan membahas mungkin bernuansa politik. Mungkin hal-hal yang mungkin Anda mungkin sudah pernah ketahui, mungkin juga ada yang bilang mungkin terlalu berat, ini waduh ini bukan buat saya ini. Tapi marilah kita lihat ujungnya. Ya, saya mau minta saudara-saudara untuk bersabar dan kita coba kuatkan tekad kita untuk belajar apa yang kita harus ketahui. Oke, untuk saudara-saudara pemirsa di rumah, kami tidak lupa tentu mengundang saudara-saudara untuk berpartisipasi, bertanya jawab juga. Mungkin tidak langsung kita jawab pertanyaan-pertanyaan, dan juga begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk sebenarnya tidak berhubungan. Ada juga saudara-saudara yang hanya SMS untuk memaki, sudah sering kami terima. Ya, mungkin ada yang tidak setuju, ya silakan. Namun jangan ketidaksetujuan Anda itu datang karena perasaan Anda sendiri, sementara firman Tuhan sudah membuktikan kebenarannya. Itu yang saya minta dan kami minta di sini di HCBN. Kita melihat segala sesuatu melalui kacamata firman, dan fakta-fakta yang ada bukan karena perasaan Anda, bukan karena perasaan saya, bukan karena agama ini, agama itu. Kami tidak mengundang siapa-siapapun untuk datang ke gereja kami. Kami tidak punya gereja. Gereja yang benar adalah 2-3 orang berkumpul atas nama Tuhan, di mana Yesus hadir di tengah-tengahnya. Tidak menjual satu denominasi tertentu. Ingat itu. Oke? Tanpa memperpanjang lagi, kita akan memulai saja acara kita. Kita menyanyikan lagu tema kita. Mungkin yang di studio kita bisa dengan hormat mengundang untuk kita hormat untuk berdiri menyanyikan lagu Sion nomor 50. Satu ayat saja, kemudian kita akan buka dengan doa. Hiduplah dalam aku. Hiduplah dalam aku, ya Yesus Rajaku. Aku bawa padamu segala perkaraku. Hiduplah dalam aku, turut kehendak-Mu, agar kemuliaan-Mu nyata dalam aku. Boleh kita bertelut untuk berdoa? Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah mengundang kami hadir sore hari ini Tuhan, baik di depan televisi atau yang hadir di studio bersama kami semua hari ini Tuhan. Terima kasih karena Tuhan punya suatu rencana yang begitu indah, yang mata kami belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, hati belum pernah mengerti sebelumnya Tuhan, rencana yang Tuhan sudah sediakan bagi kami Tuhan. Namun dalam rencana-rencana itu setan tidak suka untuk kami mengambil bagian di dalamnya. Dengan itu dia merencanakan begitu banyak hal-hal yang untuk menghambat kami datang pada Tuhan. Lepaskan itu semua Tuhan, karena kuasa yang Tuhan berikan pada Yesus, Tuhan juga berikan pada kami. Biarlah apa yang kami pelajari sepanjang akhir pekan ini Tuhan, menjadi suatu hal yang membuka mata kami dan membuka mata hati rohani kami Tuhan, untuk mengerti dan mengenal Yesus dan ingin hidup seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, beserta dan kami sepanjang acara. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, silakan duduk. Baik. Saudara, saya minta maaf, saya minta izin kalau sedikit-sedikit mungkin saya akan duduk karena ada beberapa hal yang saya harus lihat di depan komputer. Oke. Kita sudah bahas tadi, sudah bicarakan sedikit mengapa begitu banyak hal-hal yang kemudian menghambat kita datang kepada Tuhan. Saudara sendiri mengerti hal-hal apa yang kira-kira menjadi hal yang buat Tuhan itu adalah keji sebenarnya. Tanpa kita harus ungkapkan di sini, kita harus paparkan hal-hal yang banyak juga hal-hal yang kita akan paparkan mungkin menyinggung, mungkin menurut Anda mungkin kurang sopan,
mungkin menurut Anda mungkin tidak pada tempatnya. Saya yakin akan ada hal-hal itu. Ya, kalau tidak hari ini kita bahas, mungkin besok atau besok malam dan sebagainya. Kami minta semua untuk melihat dengan kerendahan hati. Ya, mungkin kami akan mempersingkat hal-hal yang mungkin buat Anda bisa menjadi tersinggung, tidak nyaman dan sebagainya. Untuk itu kami minta maaf apabila ada hal-hal yang menyinggung, terutama bagi saudara pemirsa yang di rumah. Tidak ada yang menyerang agama atau sekte apapun. Banyak hal-hal yang sensitif, namun mari kita buka ini, undanglah kami sebagai pembicara ke tempat Anda berada. Mari melihat segala sesuatu dengan objektivitas yang tinggi. Kalau ini adalah kebenaran, minta kepada Tuhan kerendahan hati untuk menerima saja dulu. Kita tidak menjual denominasi, tidak menjual agama. Ya, HCBN ini adalah satu pelayanan yang dilaksanakan oleh orang-orang muda dari anggota gereja yang aktif. Namun kita tidak mengajak atau mempromosikan suatu sekte tertentu. Kita ingin rindu membuka kebenaran. Oke. Nah, tadi saya singgung sedikit penguasa hal-hal yang disodorkan pada kita setiap hari ini adalah desain. Apa itu desain bahasa Indonesia? Rancangan. Rancangan yang dirancang oleh manusia. Baik itu kesehatan kita, makanan kita, pendidikan anak-anak kita, entertainment kita, cita-cita kita, karir kita, musik yang kita dengarkan, hal-hal yang kita beli, itu semua sudah dirancang secara halus, sudah dijahit sejak dulu untuk menjadi apa yang kita terima sekarang ini. Namun banyak dari hal-hal itu diciptakan sebenarnya oleh segelintir orang yang dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan kualitas kerohanian manusia-manusia umat-umat percaya. Apa kita bisa terima itu? Adakah rancangan-rancangan iblis di balik aspek-aspek kehidupan kita? Gimana saudara-saudara? Ada atau enggak kira-kira? Banyak sekali. Adakah rancangan iblis di balik pendidikan anak-anak kita? Ada. Ada rencana iblis di balik mungkin karir kita, mungkin tontonan entertainment yang kita nikmati. Jelas. Nah, kita akan membahas, saya sendiri malam hari ini, sore hari ini, ingin membahas siapa di balik layar yang iblis itu pakai untuk menipu saudara dan saya. Oke? Itulah dasarnya yang kita akan bahas sedikit. Namun untuk mengerti apa maksud saya, kaum-kaum elit dunia ini, pemimpin-pemimpin dalam dunia politik, dunia industri, dunia entertainment, pemilik-pemilik bisnis dan sebagainya, adalah orang-orang yang tergolong di dalam suatu society tertentu. Mereka saling kenal, mereka saling, orang Manado bilang baku jaga dan baku promosi. Nah, kita akan melihat hal-hal ini seringkali dituduh sebagai, ini konspirasi teori. Apa orang Kristen perlu belajar konspirasi teori? Bagaimana saudara-saudara? Apa perlu orang-orang Kristen belajar konspirasi teori? Apa itu Illuminati, apa itu Freemason, apa itu tatanan dunia baru? Perlu nggak orang Kristen? Tidak perlu? Perlu? Tidak perlu? Bagaimana dengan Wahyu 18? Mari kita baca. Apa perlu kita mempelajari politik dunia? Mempelajari, bukan terlibat loh. Mempelajari. Ini dibilang Yohanes diberi penglihatan oleh Tuhan, dia melihat seorang malaikat lagi turun dari surga. Oke, saya rangkumkan saja ya. Wahyu 18 ini isinya ada malaikat. Kita tahu pekabaran malaikat ketiga, saudara-saudara pemirsa sudah mengikuti pelajaran Wahyu di rumah. Pekabaran inti kita adalah pekabaran 3 malaikat, Wahyu 14. Kemudian
Tuhan kirim lagi satu malaikat lagi. Malaikat yang dibilang malaikat keempat. Wahyu 18. Seakan-akan menambah atau memperkuat pekabaran 3 malaikat. Malaikat ini membantu pekabaran malaikat kedua, yaitu apa? Keluar kamu dari Babylon. Membantu juga malaikat ketiga. Jangan kamu terima tanda binatang itu. Malaikat yang keempat ini mengatakan, apa dikatakan? Semua raja-raja di bumi sudah mabuk dengan anggur hawa nafsunya. Semua saudagar-saudagar di bumi sudah diperkaya oleh hawa nafsu cabulnya. Siapa raja-raja di bumi? Kalau bukan orang-orang politik. Apakah kita perlu mempelajari nubuatan ini? Apa benar? Raja-raja di bumi ini sudah mabuk dengan anggur hawa nafsunya. Anggur itu apa, saudara? Doktrin, ajaran. Kalau mabuk berarti apa? Tidak sadar, terhuyung-huyung mabuk. Ya? Raja-raja di bumi, artinya pemimpin-pemimpin di bumi, sudah mabuk dibuat oleh anggur hawa nafsu. Siapa itu? Antikristus. Kita akan lihat, kita sudah tahu siapa itu Antikristus. Kita akan bahas lagi. Oke? Jadi perlu kita baca tentang politik? Boleh. Tapi tidak melulu tentang korupsi aja yang di televisi kita. Tidak perlu kita belajar itu. Kita lihat apa yang sedang terjadi. Oke. Para pemimpin dunia. Mana tadi? Oh, maaf. Oke, para pemimpin dunia menerapkan satu prinsip namanya Hegelian prinsip. Prinsip Hegelian. Bagaimana mereka mendapatkan kekuasaan yang begitu besar untuk menggiring semua massa untuk menerima ideologi mereka. Bagaimana mereka bisa menggiring massa, semua orang-orang muda, orang-orang tua menikmati apa yang mereka sodorkan. Film-film disodorkan begitu seperti dibombardir semua orang ini, anak-anak muda, orang tua dan laki perempuan, sehingga mereka terima. Prinsip yang mereka pakai adalah prinsip Hegelian. Kalau kita belajar, sebenarnya Tuhan pakai juga ini prinsip. Tetapi bukan dengan kebohongan. Dengan kejujuran dan kebenaran. Tetapi iblis pakai ini melalui pemimpin-pemimpin dunia untuk melakukannya menggiring manusia-manusia masuk ke dalam perangkap mereka. Caranya gimana? Langkah pertama, mereka ciptakan satu konflik. Langkah kedua, kemudian mereka publikasikan masalah itu dalam bentuk opini, media massa dan sebagainya, dan kerahkan massa untuk menentangnya. Lalu step yang ketiga, mereka siapkan solusi. Di saat solusi diberikan, manusia akan berbondong-bondong ikut masuk terjun ke dalamnya. Contohnya gimana? Oke? Contohnya, di Perang Dunia Kedua, nah saudara perhatikan ya, Perang Dunia Kedua, dulu karena kebutuhan perang, makanan begitu mahal dan sebagainya, butter, apa itu butter bahasa Indonesia ya? Sebenarnya bukan mentega. Butter itu seperti mentega tapi dasarnya adalah dari krim. Ya, susu, dairy product. Ada suatu kekurangan di dunia barat. Butter ini tiba-tiba habis karena konsumsi tentara yang pergi perang dan sebagainya. Habis, tetapi permintaan di pasar masih banyak. Apa yang mereka buat? Langkah kedua, mereka ciptakan suatu. Kita perlu sesuatu pengganti. Jadi mereka ciptakan suatu berita. Mereka buat berita. Panggil dokter-dokter, ahli-ahli gizi, ahli-ahli nutrisi dan sebagainya. Dibuatlah riset seakan-akan menyatakan butter itu buruk. Memang sih butter dan semua produk hewani itu tuh buruk, ya. Tapi bukan itu maksud pembicaraan kita. Mereka ciptakan suatu pembicaraan meyakinkan opini publik untuk digiring sedemikian rupa supaya mereka percaya butter itu jelek. Kemudian mereka siapkan penggantinya. Inilah margarin. Margarin ini jauh lebih murah, tetapi resiko
sebenarnya lebih buruk margarin daripada butter. Tapi di saat disediakan ini loh margarin, inilah substitusinya karena itu adalah jelek. Apa yang kira-kira orang buat? Orang lari berbondong-bondong meninggalkan butter, lari ke margarin. Semuanya orang percaya bahwa margarinlah yang paling baik sekarang. Sampai hari ini. Itu adalah prinsip Hegelian, menipu manusia. Ya? Apalagi prinsip Hegelian di dalam kehidupan kita? Oke, apalagi? Hitler di tahun 33 dia diangkat jadi Chancellor Jerman. Dia tidak puas hanya menjadi Chancellor saja, dia mau menguasai seluruh Jerman, karena ini agenda juga dari Jesuit. Ya. Bagaimana caranya dia menguasai? Akhirnya dia ambil satu rencana untuk membakar gedung parlemen, Reichstag. Dia bakar itu, lalu diadakan suatu teror besar-besaran di Jerman, lalu dia publikasikan, dia sebarkan berita-berita media massa semuanya, dia bayar, dia paksa, beritakan bahwa ini adalah pekerjaan komunis. Saat media massa menyebar seluruh Jerman dan seluruh jajaran Eropa, dia muncul, sayalah calon satu-satunya yang bisa membebaskan Anda dari komunis. Langsung melejit dia dalam semalaman saja saudara. Dia punya pamor, naik, melejit. Lalu dia katakan, Jerman hanya bisa aman di bawah kendali saya. Di bawah kendali partai saya. Apa itu? Nazi. Kemudian dia punya cengkeraman begitu kuat. Karena apa? Tertipu orang-orang. Semua orang tertipu. Bagaimana dengan Indonesia? Pernah terjadi? Ada yang ingat tahun 66 mungkin? Kenapa sejarah kita tidak lagi membicarakan mengenai G30 SPKI? Tidak lagi diputar itu film-film apa tuh? Saya dulu masih SD SMP mungkin dengar itu setiap tanggal 30 September diputar film-film itu. Ternyata bohong. Ada pihak-pihak tertentu mengkambing hitamkan partai komunis untuk memenangkan dirinya sendiri. Kemudian baru mungkin sekitar 15 tahun lalu terungkap dari tahun 66. Karena apa saudara? Kita percaya pada media. Kita percaya apa yang dikatakan media, berita, koran dan sebagainya. Kita ini tertipu. Kita lebih membaca media daripada firman Tuhan. Nubuatan mengatakan ini, tidak mempercaya. Lah, uang seluruh dunia masih menikmati hidupnya. Ngapain kita bersiap-siap seakan-akan Yesus mau datang besok? Semua manusia mencari tadi itu gambar. Berlari mengejar karir, berlari mengejar education. Keluarga saya belum kawin, belum punya anak, belum punya cucu, belum punya cicit, buyut. Belum punya uang banyak. Kita akan lihat. Oke? Prinsip ini saudara, ini yang dijalankan oleh elit dunia. Inilah caranya kurang lebih ya. Dialektik. Tesis, keadaan. Diciptakan antitesis, lawannya. Lalu muncul figur pemenang. Sintesis. Lalu sintesis ini menjadi tesis lagi. Diadakan lagi lawannya. Untuk menjadi sintesis baru. Begitulah. Kalau kita ngambil ceritanya Hitler. Hitler jadikan tesis. PKI, komunis jadikan tesis. Antitesis dimunculkan melalui Hitler. Menanglah Hitler. Lalu nanti dunia barat dijadikan antitesis sebagai penyelamat. Menanglah dunia barat di sini. Kemudian perang dingin dengan Soviet. Kemudian perang dingin dengan Soviet dimenangkan lagi oleh barat. Di tahun 89-90 dengan runtuhnya komunisme dan sebagainya. Ini semuanya diatur oleh unsur-unsur tertentu. Oke? Mengikuti sampai sejauh ini? Ini saudara, kita perhatikan inilah yang terjadi di hadapan mata kita. Jangan kita katakan realita inilah, saya bangun pagi mau cari uang, saya bangun pagi mau sekolah. Enggak. Realita adalah yang nyata di hadapan kita sesuai dengan nubuatan. Wahyu 13 ayat 11-18. Untuk mempersingkat, kita sudah belajar nubuatan, saudara-saudara di rumah juga sudah mengikuti seminar Wahyu oleh saudara Joshua.
Binatang, ada 2 binatang di Wahyu 13. Nubuatan mengatakan, binatang dari darat, binatang dari laut dulu, yaitu siapa? Vatikan. Saudara ingat, ini bukan menyerang sekte atau denominasi Katolik. Saudara-saudara yang dari gereja Katolik, silakan menghubungi kami melalui SMS dan sebagainya, kalau ada pertanyaan, dukungan dan sebagainya. Ini tidak menyinggung perasaan. Ini adalah fakta saja. Kalau fakta salah, boleh kami dikoreksi. Tapi kita tidak perlu Anda mengungkapkan perasaan-perasaan Anda. Oke? Binatang dari laut, Vatikan. Binatang dari darat, Amerika. Untuk mempermudah cerita daripada Wahyu 13 ayat 11 dan 18, mari kita buka Alkitab. Saudara-saudara, biar nggak ngantuk, kita buka Alkitab. Bawa Alkitab semua? Oke. Mungkin kalau gelap di studio, saya akan bacakan dan tampilkan. Tapi, untuk mempermudah kita membaca, mengerti nubuatan, setiap ada kata binatang dari darat, saya ganti dengan Amerika. Setiap kata binatang dari laut, saya ganti Vatikan. Ya? Saya sudah edit biar mempermudah kita baca. Oke. Waduh, susah juga dibaca ya. Oke, saya bacakan, tolong dengar. Dan aku melihat Amerika yang bertanduk 2 sama seperti anak domba, dan dia berbicara seperti seekor naga. Jelas ya? Aku melihat binatang dari darat, dia bertanduk 2. Apa itu tanduk 2? Amerika mempunyai sistem politik, cuma boleh 2 partai. Nah, Indonesia tidak begitu, saudara. Kita punya berapa partai? 3.000 mungkin. Atau 10.000. 30-an sekarang ya. Amerika menurut konstitusi tidak boleh lebih dari 2 partai. Tidak lebih. Tidak boleh lebih. Kenapa itu? Tesis, antitesis. Diadu domba oleh kaum tertentu. Bagaimana ini biar menang? Diciptakanlah lawannya seburuk mungkin. Supaya ini menang telak. Kemudian kalau dibutuhkan ini yang menang, bagaimana caranya? Ini dijatuhkan, dibuatlah seburuk mungkin supaya ini muncul sebagai penyelamat. Ya, terjadi sampai hari ini? Ya, terjadi. Policy dan kebijakan-kebijakan berbeda. Namun, melalui partai yang Republikan, disinilah Christian Coalition, disinilah ultra sayap kanan bisa muncul. Kanan itu kanan sini ya. Kanan ini adalah nilai-nilai Kristen yang konservatif bisa ditanamkan. Jadi nilai-nilai Kristen harus muncul melalui partai Republik. Tidak mungkin muncul melalui partai Demokrat. Ingat itu. Sekarang partainya siapa? Obama. Dan bagaimana keadaan Amerika sekarang? Hancur-hancuran? Menurut catatan buku, pembukuan, accounting, hancur. Tetapi mungkin juga tidak akan dihancurkan. Orang-orang tidak serta-merta langsung diusir ke pinggir jalan. Belum tentu. Kita akan lihat. Ayat 12. Dan seluruh kuasa Vatikan itu dijalankan di depan Vatikan. Amerika menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah Vatikan yang luka parahnya telah sembuh. Ayat 12. Ini adalah di depan matanya seakan-akan dia melakukan ini untuk please, untuk menyenangkan. Ya? Yang lukanya sudah sembuh, yang lukanya luka parah. Dibilang luka karena apa? Kalau kita lihat di ayat 14. Kita baca dulu ya. Dan Amerika mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan Amerika menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Apa ini api? Api ini ya mungkin kalau di teknologi Amerika mempunyai kekuatan militer yang paling tidak bisa dikalahkan. Seluruh dunia punya pembelanjaan untuk militer, saudara tahu? 500 billion dolar per tahun. Sedangkan pembelanjaan untuk militer di negara-negara seluruh dunia sisanya tidak sampai setengahnya.
Itu Jepang, Cina, mungkin Perancis, Inggris, Indonesia, dan sebagainya. Digabung nggak sampai setengahnya Amerika. Jadi dia punya teknologi untuk mendatangkan api dari langit, kalau kita ngomongin literal ya, mungkin saja. Tetapi ada juga dibilang, kalau kita mengingat api dari langit, kita ingat kejadian siapa? Di Alkitab. Elia, ya Hiroshima mengenai bom ya. Bisa juga. Elia berdoa untuk Tuhan menurunkan api dari langit. Dukun-dukun itu juga berdoa minta api dari langit. Tuhan turunkan untuk siapa? Untuk Elia. Tapi kali ini Tuhan belum tentu turunkan untuk umat-umat Tuhan. Mungkin Tuhan sedang turunkan untuk nabi-nabi Baal itu. Dalam bentuk apa? Api yang aneh. Nyonya White katakan dalam Roh Nubuat, api yang turun di hadapan manusia semua adalah api yang aneh, the strange fire. Api itu lambang apa? Roh Kudus. Semua pergerakan-pergerakan Roh Kudus yang aneh, saudara, baik itu pergerakan karismatik, baik itu pergerakan penyembuhan ilahi yang menengking dengan nama Yesus, pergerakan-pergerakan apa lagi? Liberation teologi, teologi kemakmuran. Ini laku sekali. Semua datang dari mana, saudara? Dari Amerika. Amerika sedang menurunkan api yang aneh dari langit ini. Sedang diturunkan. Merambah ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kalau saudara percaya Injil kemakmuran itu adalah Injil dari iblis. Jangan takut-takut katakan. Tuhan tidak mau kita kaya, saudara. Jangan cari kekayaan. Jangan persulit perjalanan Anda ke surga. Amin. Kita lanjut. Ayat 15 ayat 14. Amerika menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan padanya untuk dilakukannya di depan mata Vatikan. Dan Amerika menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati Vatikan. Patung untuk menghormati Vatikan yang luka oleh pedang namun tetap hidup. Apa itu? Apa itu pedang, saudara? Apa yang seperti pedang bermata dua? Kenapa Babylon sudah jatuh? Karena dosa mereka terekspos oleh firman Tuhan. Penyesatan mereka yang sudah berabad-abad itu kemudian di abad 16 hancur berantakan. Karena apa? Reformasi. Pergerakan Protestanisme muncul. Membatalkan semua doktrin-doktrin yang diciptakan Paus. Karena firman Tuhan membatalkan semua teologi-teologi yang mereka ciptakan. Oleh karena itu dia luka oleh pedang. Sudah luka oleh pedang, saudara. Tapi tetap hidup. Tapi tetap hidup. Kemudian dibilang apa? Muncul dan sehat lagi. Sembuh lagi. Sudah sembuh? Sudah sembuh. Buktinya apa? Kita lihat. Kepada Amerika diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Kita lihat nih patung nanti bentar ya. Diberikan nyawa kepada patung itu sehingga patung itu berbicara juga, bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung itu dibunuh. Apa itu patung, saudara? Ingat Nebukadnezar membuat patung untuk semua menyembah. Amerika akan mendirikan patung, memberikan nyawa. Kalau memberikan nyawa artinya apa? Tadinya ada tapi dia tidak hidup. Mati. Atau mungkin belum hidup. Dia memberikan nyawa kepada patung itu. Kemudian patung itu hidup. Apa ini kemudian patung-patung secara literal? Ini berbicara nubuatan, tidak berbicara mengenai patung literal. Kita ke slide berikutnya. Kira-kira dari 10 perintah Tuhan, 10 hukum Tuhan yang sempurna, cerminan karakter Kristus dan Allah pencipta, yang mana kira-kira bisa dipaksakan kepada manusia untuk dilanggar? Bisa kita dipaksakan untuk patung itu, artinya kita melanggar hukum Tuhan kemudian kan? Bisa dikatakan ini hukum menghormati orang tua? Tidak ada hukum yang perlu dibuat manusia untuk kemudian saya tidak menghormati orang tua, tidak perlu. Begitu juga, adakah saya kemudian dipaksa untuk membunuh oleh patung itu? Tidak. Saya disuruh buat adultery, perzinahan?
Dipaksa? Mungkin tidak. Kalau patung itu didirikan untuk melanggar ini, sudah jelas-jelas manusia pasti akan tolak. Ya nggak? Mencuri, berbohong, sebagainya. Hukum 1, 2, 3, 4. 1, 2. Menyembah, ini bukan berbicara mengenai literal, ini berbicara mengenai nubuatan. Jadi, nama Tuhan, kalau yang hukum ketiga bisa dipaksakan pada kita untuk menggunakan nama Tuhan dengan sia-sia? Tidak. Hanya hukum keempat yang bisa dibuat oleh binatang itu untuk dipaksakan palsunya. Karena di hukum keempat lah Tuhan bertahta, Tuhan menyatakan bahwa Dia menciptakan langit dan bumi dan manusia untuk rencana keselamatan yang luar biasa. Jadi setan sedang menyerang hukum keempat ini. Inilah patung yang akan didirikan oleh Amerika. Artinya apa? Amerika sedang mendesain bagaimana caranya supaya Sabat ini dibatalkan. Dari sejak gereja Romawi berdiri, Sabat ini sudah diperkosa, saudara. Kita akan lihat begitu banyak artikel-artikel. Paus pun hari ini mengatakan, baru kemarin ada beritanya dia mengatakan, kembalilah kepada hari Sabat. Hari Sabat. Maksudnya hari Minggu loh. Dialah antikristus yang merubah hukum dan waktu di Daniel 7 ayat 25. Daniel 7 ayat 25. Jadi ingat patung binatang itu adalah Sabat yang dipaksakan. Tapi Sabat yang mana? Sabat yang palsu. Saudara-saudara di studio mungkin sudah mengerti masalah ini, tapi saudara-saudara yang di rumah, pemirsa yang belum mengerti masalah ini, tidak sempat mengikuti seminar Wahyu kita, mari kita perhatikan lebih dekat lagi. Apa benar demikian? Oke. Nah, kita akan kembali ke tulisan ini nanti. Nyonya White mengingatkan, Ron Nubuat mengingatkan, hukum-hukum akan dibuat oleh manusia di seluruh dunia melalui pemimpin-pemimpin yang tidak mengenal Tuhan. Mereka membuat hukum manusia, siapa yang melanggar, mereka tangkap. Tapi sedangkan hukum Tuhan, mereka langgar. Untuk itulah kita dibilang, jangan terlibat dalam politik. Tapi apa kita harus belajar? Kita harus belajar. Oke? Pemimpin-pemimpin dunia ini, orang-orang kaum elit dunia tergabung di dalam satu elite society, saudara. Oke? Mereka mempunyai tujuan satu, yaitu menyatukan seluruh dunia di bawah satu tatanan dunia baru. Satu pemerintahan, satu mata uang, satu perekonomian, dan satu agama. Apa benar demikian? George Bush tahun 89 mengatakan, it is a big idea, satu ide yang hebat, suatu tatanan dunia baru di mana negara yang berbeda-beda bersatu bersama-sama untuk tujuan yang sama. Hanya Amerika yang memiliki moral standing. Moral, keteguhan moral dan sarana-sarana untuk mencapainya, untuk mendukungnya. George Bush sendiri, ini George Bush, presiden yang dulu ya. Bapaknya George Bush yang terakhir. Tes suara, audio masih bagus? Oke. Dia yang membuktikan, saudara, bahwa Wahyu 13 ini benar. Wahyu 13 dikatakan Amerika lah yang mengatakan, dia yang menyatukan seluruh dunia. Di ayatnya tadi oke kita skip aja. Wahyu 13 ayat terakhir itu dibilang, Amerika yang menyatukan seluruh dunia, baik kaya, baik muda, kaya miskin, tua, muda, dan sebagainya, untuk menyembah patung itu. The New World Order. Ini adalah suatu terminologi yang sering kali dipakai di dalam konspirasi teori. Kembali tadi kita membahas apa konspirasi teori itu perlu dibahas, umat-umat Kristen. Ini sedang terjadi di hadapan mata kita, saudara. Perhatikan baik-baik, saudara di rumah, saudara-saudara yang di studio. Apa iya
Paus ini mendukung kebijakan-kebijakan politik yang seperti George Bush tadi katakan. New World Order. Tatanan dunia baru, satu saja pemerintahan. Paus dukung nggak kira-kira? Oh, dukung banget. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga, dia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dia berseru katanya, sudah rubuh Babel kota besar itu, dan dia menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, dan tempat bersembunyi semua roh-roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis. Babylon yang sudah besar, yang sudah jatuh itu, gereja Roma, saya nggak bilang denominasi ya, ingat saudara, gerejanya Paus, karena saya juga punya teman-teman saudara-saudara yang dari gerejanya gereja Katolik, yang ternyata juga tidak percaya dengan Paus. Oh ada. Jadi saya tidak menyerang sekte tertentu, saya bilang Paus sebagai entity. Ya, apa itu entity? Oknum. Dia bilang sudah rubuh. Dia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat apa? Bersembunyi. Kalau bersembunyi kelihatan nggak saudara? Roh najis ini bersembunyi di belakangnya dia. Kelihatan nggak Pak Budi? Tidak kelihatan. Roh najis ini bersembunyi di belakangnya dia, tetapi tidak kelihatan. Atau dia yang bersembunyi di belakang roh najis. Ya antara itulah. Ya. Seperti apa roh najis itu? Inilah yang kita mau bahas sepanjang weekend ini saudara. Bagaimana roh najis itu, yang tentu tidak berhubungan dengan dia. Kalau tidak tersembunyi berarti terang-terangan toh. Ini bersembunyi. Enggak sadar ternyata dia di baliknya. Kalau dia menunjukkan kebaikan, kalau yang najis itu kira-kira apa? Keburukan-keburukan. Semua dunia entertainment, dunia pendidikan yang begitu, saya bukan ngomong tidak perlu pendidikan ya, sangat-sangat salah. Tapi pendidikan yang kita tahu mungkin adalah pendidikan yang sudah terkontaminasi oleh roh najis itu. Hati-hati. Entertainment, musik-musik yang kita dengarkan, karir kita, cita-cita kita, semuanya saudara-saudara, bisa sajakah dikontaminasi oleh roh najis yang sedang bersembunyi itu? Raja-raja di bumi dibuat cabul dengan dia, pedagang-pedagang di bumi menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Ada satu buku yang menarik, The Keys of This Blood. Ini tulisan Malachi Martin. Dia adalah mantan Jesuit. Dia rankingnya sudah begitu tinggi, tetapi dia bangun di dalam kerohanian yang sesungguhnya dia tinggalkan. Ada beberapa orang yang memang sudah melakukan hal itu. Dan dia salah satunya, kemudian dia menuliskan semua, dia paparkan segala sesuatu yang terjadi di belakang layar Antikristus. Apa dia katakan? Mengenai kawan kita, saudara kita ini satu. Dikatakan, saya boleh pinjam ini enggak? Sorry. Ini langsung aja. Pada perjalanannya di tahun 1979, baru saja 8 bulan dia menjadi paus, dia memberi signal mulainya permainan terakhir di milenium ini. Dia mengatakan inilah game terakhir. Ini saudara-saudara, game terakhir di milenium ini. Dia akan menjadi 3 pemain terpenting dalam arena geopolitik, dia bilang. Dia akan menjadi pemeran penting sekali di dalam geopolitik. Dikatakan, the new agenda, heaven's agenda, agenda dari surga katanya, adalah the grand design of God for the new world order. Rancangan dahsyat dari Tuhan untuk suatu tatanan dunia baru. Mengembalikan supremasi dari gereja Katolik untuk mengatur dunia. Gereja tidak terlibat langsung pada politik, saudara. Di dalam buku ini dikatakan, nah, saya kesini dulu.
Ada John Daniel dalam bukunya juga, grand design itu terkuak. Katanya hierarki dari desain gereja atau Society of Jesus, siapa itu? Jesuit. Gereja itu menguasai dunia, lalu Paus menguasai gereja, lalu apa lagi? Jesuit menguasai Paus. Jadi dalam kata lain, gereja Roma lah yang akan mengatur dunia, sementara gereja diatur oleh Paus, sementara itu Jesuit yang mengatur Paus. Ada satu tulisan di tahun 1903, ini 100 tahun lalu, 110 tahun lalu. Di dalam koran Chicago Tribune dikatakan, di saat ini yang menulis Archbishop ya, bukan perkataan siapa-siapa lagi. Archbishop sendiri mengatakan, dalam 20 tahun lagi dia bilang, apabila Amerika menguasai dunia, then Catholic Church will rule the world. Di saat Amerika menguasai dunia, gereja Katolik akan menguasai. Saudara, kita harus kembali mempelajari politik dan sejarah. Amerika didirikan oleh sekte apa kira-kira? Protestan, murni Protestan. Ada 52 orang menandatangani Declaration of Independence. Apa? Deklarasi kemerdekaan. 52 orang, saudara. Ini adalah founding fathers, bapak-bapak yang proklamator. Dari 52 orang, semuanya Protestan. Cuma satu, Katolik. Namanya John Carroll. John Carroll ini menuliskan kisah bagaimana dia didiskriminasi sebagai orang Katolik dulu di Amerika. Haknya tidak diberikan, dia dimusuhin, namun karena mereka mau adil, diambil juga perwakilan tapi tidak mayoritas. Dan mereka janji, tidak secara implikatif ya, mereka tidak izinkan Katolik menduduki kursi hakim agung di Amerika. Tidak mungkin. Kayak di sini di mana nih? MA mungkin. Mungkin orang Kristen jadi MA? Mungkin enggak ya. Kita nggak bicara politik Indonesia, cuma inilah terjadi di Amerika. Tidak boleh seorang Katolik menduduki hakim agung yang ada 9 orang. Itu sejarah. Namun sejak tahun 1920, 20 tahun dia bilang, sekarang 6 dari 9 hakim agung adalah Katolik. Apakah luka itu sudah sembuh? Oh ya, sudah banget. Nah, di sini Paus berdiri dengan Trilateral Commission. Inilah orang-orang yang pembuat kebijakan seluruh dunia tergabung di sini. Trilateral Commission. Ada dari Jepang juga, dari Cina juga, saya nggak tahu Indonesia ya. Yang digambar di bawah, dia berpose dengan B'nai B'rith, adalah Secret Society dari Israel. Ya, berbicara Secret Society, apa itu Secret Society? Perkumpulan rahasia yang dipakai oleh Paus menjadi front. Apa itu front? Tampilan luar doang. Mereka lah yang disuruh menguasai dunia, saudara. Baik dari universitas-universitas ternama di seluruh dunia, ingat tadi pendidikan, bisnis-bisnis, military industrial complex, bisnis makanan, PBB, IMF, World Bank, semuanya itu diatur oleh elit-elit tertentu saja. Siapa-siapa? Ini tahu, ini Freemason. Anda saudara pernah dengar ini, The Knights of Malta? Malta ini seperti Vatikan lah. Ini The Knights of Columbus, di mana ada George Bush di dalamnya. Ini Israel. Saudara percaya bahwa ini Israel adalah ciptaan iblis? Saya tidak malu-malu katakan. Ini adalah satanik, saudara. Lucu sekali di gereja kita pakai simbol-simbol ini. Tanpa mengetahui ini apa di belakangnya. Kita tidak ada hubungan dengan Israel, saudara. Israel itu Tuhan Yesus sendiri sudah janji,
Your house will be left unto you desolate. Apa artinya? Rumahmu itu sudah akan dikosongkan. Umat Israel sesungguhnya sudah punah. Sekarang mereka menjadi orang Jordania, menjadi orang Syria, menjadi orang-orang Mesir Utara, dan menjadi orang Palestina secara darah. Kenapa kemudian ini muncul? Dan kenapa orang-orang Israel ini bule-bule? Ya, tidak diskriminasi ya. Karena ini adalah ciptaan. Israel yang sekarang ini, modern state of Israel adalah ciptaan murni. Pergerakan Zionisme ini adalah pekerjaan iblis murni, saudara. Kita akan lihat kenapa. Kalau tidak murni, kenapa ini orang-orang? Ini orang-orang apa ini kira-kira? Orang Yahudi kan? Ini orang-orang Yahudi. Kenapa mereka bilang Judaisme ini menolak Zionisme? Orang-orang Judaisme yang agama ini, mereka sangat minoritas, saudara. Sangat sedikit. Mereka dibilang sama orang-orang ini, ini orang-orang nggak penting. Saya punya teman-teman orang Israel asli. Mereka adalah dari kelompok mayoritas Ashkenaz Yahudi. Mereka bilang ini orang-orang ya loser lah, nggak penting. Tapi mereka lah yang masih mempertahankan agamanya mereka. Hidup sederhana, ya. Mereka menolak atau menerima Israel ini. Padahal mereka orang-orang Yahudi. Kok bisa? Mereka bilang, bebaskan Palestina. Loh, kok bisa? Israel is a cancer. Israel itu seperti kanker katanya. Orang Indonesia sendiri nggak mengerti. Saudara-saudara kita yang Muslim mengerti jelas agenda Zionisme ini, saudara. Mereka tolak semua bentuk Zionisme. Apa saja Zionisme itu? Dari industri lah, dari pekerjaan Freemasonry, Illuminati, melalui entertainment, film dan sebagainya, mereka tolak. Kenapa kita orang-orang Kristen mempunyai suatu hubungan yang seakan-akan khusus menyembah Israel? Wah, inilah sisa-sisa dari umat Tuhan masih terlihat. Mereka menguasai seluruh dunia. Kenapa orang Kristen begitu bodoh? Tidak percaya bahwa umat Tuhan pun yang Israel dulu tidak percaya dengan ini, lambang ini. Ini adalah Zionisme. Tidak ada hubungannya dengan Zion yang baru ya, tidak ada hubungannya. Tapi Zionisme yang identik dengan Israel baru ini adalah pekerjaan iblis, saudara. Ingat. Dan siapa di belakangnya? Paus juga di belakangnya pergerakan runtuhnya komunisme tahun 89 sampai 91. Kemudian George Bush kemudian membuat satu jembatan dan Gorbachev membuat satu katanya gateway to the new millennium. Kembali tadi Hegelian principle, tesis, antitesis. Tesis diruntuhkan, antitesis yang menang. Ya kan? Atau tidak, satu saat sintesis sendiri yang dimenangkan. Fidel Castro, apa dia komunis? Apa dia anti benar-benar dengan gereja? Oh, dia kawan baik dengan Paus. Fidel Castro dididik oleh Jesuit Father Amondo Llorente, bukan Lorente, ini kalau 2L dibaca Y ya, Llorente, dan Alberto de Castro. Dan dikatakan dalam buku yang tadi, dimanapun ada pergerakan totalitarian, apakah itu komunis atau Nazi atau fasis, Jesuit ditemukan di balik layar. Pasti itu. Kita sudah membahas mengenai Hitler tadi. Dia diciptakan sebagai tesis, diserang antitesis, kemudian Barat yang menang. Nah, kita bicarakan mengenai European Union. Uni Eropa dikatakan pendiri Uni Eropa, Konrad Adenauer, Alcide Gaspari, Robert Schuman, ini 3 orang mendirikan tahun 40 dan 50-an, pendiri dari Uni Eropa. Mereka adalah orang-orang kudus katanya. Paus bilang jadikan mereka santo, saint. Ya? Tapi siapa di balik Uni Eropa? Apa di balik Uni Eropa? Saudara tahu ini lukisan apa? Menara Babel. Ini adalah ilustrasi
Ya. Ini adalah lukisan yang dibuat oleh Peter Bruegel di abad ke-18 atau 19 ya. Dan lukisan Peter Bruegel ini secara resmi diadopsi menjadi poster yang dipakai oleh Uni Eropa. Ya. Europe, many tongues, one voice. Eropa, banyak bahasa tapi satu suara. Ini yang poster yang dipakai di seluruh Eropa untuk mempromosikan EU, Uni Eropa. Lihat tuh bintangnya. Ini bintang terbalik, ini bintangnya kambing Mendes. Ini adalah satanik, saudara. Sekarang gedung parlemen di Brussels. Tahun lalu saya lewat di Brussels, naik kereta. Kepingin mampir di sini. Cuma nggak sempat. Ini gedung sengaja dibuat, lihat tadi. Ini aja kerennya masih ada. Tuh. Dibuat seakan-akan masih konstruksi, tapi ya sudah selesai. Dibuat seakan-akan menyerupai Tower of Babel. Memang mereka akui. Inilah gedungnya. Kenapa ada lambang piramid dengan mata satu? Itu juga adalah mata, one eye, lambang iblis. Lambangnya perempuan di mana? Wahyu berapa ini? Wahyu 13, perempuan menunggangi binatang. Ini adalah poster dan perangko. Lihat nih perangko, perempuan menunggangi kuda binatang. Ini di depan gedung parlemen sendiri, perempuan menunggangi binatang. Ini koin versi Greka, versi Yunani, perempuan menunggangi. Apa pesan-pesan apa yang mereka mau bawakan di sini, saudara? Mereka mau menyatakan warna aslinya seperti ini, Wahyu 17. Ini kartu identitas Uni Eropa, gambarnya seperti kambing Mendes. Ya. Nah, ini orang-orang ternama, orang-orang yang menjadi pemimpin-pemimpin Eropa. Kita lihat di sini, Schroeder berjabat tangan dengan Helmut Kohl yang sudah jadi Freemason yang muda menggantikan Freemason yang tua. Ya. Inilah pemimpin-pemimpin Amerika. Mereka saling seakan-akan saling bermusuhan, tetapi di balik layar mereka teman semuanya. Mengapa demikian? Vladimir Putin yang membebaskan Uni Soviet sekarang jadi presiden. Ada lagi Hamid Karzai, saya tidak punya gambar. Hamid Karzai tiba-tiba, dia seorang bisnismen dari Unokal, dijadikan presiden di Afghanistan. Kan lucu. Siapa mereka? Ini kemudian mengambil lambang negaranya, ini adalah lambang Freemason. Freemason adalah secret society. Freemason ini yang mereka sembah terang-terangan, saudara, saya tidak bisa ungkapkan semua fakta di sini. Mereka terang-terangan, mereka itu menyembah Lucifer. Mereka tidak bilang Lucifer itu setan, mereka tidak bilang. Lucifer adalah penguasa di bumi ini. Malaikat pembawa terang yang membawa wisdom, yang membawa pengetahuan dan humanitarian, kebaikan dan sebagainya. Ya, ini dia di baliknya. Jadi semua pemimpin-pemimpin dan semua raja-raja sudah mabuk dengan anggur hawa nafsunya. Gimana dengan ini? Ini tahu siapa ini? Madeleine Albright, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri Amerika. Dengan ini yang katanya musuhnya, ini memusuhi ini dulu katanya. Ini pemimpin PLO Yasser Arafat. Katanya memusuhi Amerika dan Israel. Kenapa kemudian dia ditemui memiliki satu perusahaan dengan Perdana Menteri Israel? Bagaimana musuhan tapi punya perusahaan bareng? Ini nggak kelihatan, cuma dia lagi ketawa-ketawa. Bagaimana dengan ini? Cium tangan pada paus. Pemimpin-pemimpin dunia. Bagaimana dengan dunia Islam? Kira-kira. Apa mereka juga murni atau mereka juga bisa disusupi atau bagaimana? Bisa. Ini Ayatollah Khomeini. Dari negara mana ini? Iran. Oke. Mahmud Ahmadinejad. Seorang pembela Islam Syiah katanya. Saudara, ini tidak menyerang agama Muslim.
Kita ini semua saudara. Bahkan ini kita mengungkapkan fakta untuk malah kita bersatu mencari kebenaran. Ya. Ini gambar fotonya, kalau di zoom in ini dari gambar berita. Di zoom in ini namanya dia adalah Saborijan. Saborijan di Israel, di Iran itu ternyata nama Yahudi. Dia ini keturunan Yahudi juga. Wah, menjadi satu isu besar. Kenapa paspornya nama Yahudi? Bukan Mahmud Ahmadinejad. Apa dia benar-benar seorang yang membela Syiah? Ada satu berita, beritanya lumayan lama, 4 tahun lalu kira-kira. Kalau kurang besar, Iran secret weapon, senjata rahasia Iran. Iran negara apa saudara? Negara Muslim yang paling keras. Senjata rahasianya siapa? Paus. Dia bilang Benedict dan mantan Presiden Muhammad Khatami yang dulu menandatangani satu perjanjian, katanya kebijakan Paus sangat-sangat penting di seluruh dunia. Dalam artikel itu dikatakan juga, Irani officials are quietly laying the groundwork necessary to turn the Pope Benedict XVI and top Vatican diplomats. Jadi petinggi-petinggi Iran sedang secara diam-diam mengatur cara untuk Paus dan diplomat-diplomat Vatikan muncul sebagai mediator jika AS unjuk gigi. Kalau dia ditekan oleh Amerika, dia akan munculkan Paus katanya. Ada artikel terpisah juga mengatakan Ahmadinejad rindu adanya tatanan dunia baru. Nanti kita munculkan. Dibilang hanya satu figur yang cocok memimpin dunia baru. Hanya satu figur yang akan mematahkan dominasi dunia barat. Kita tidak menggali ini sayang saudara, ini mengenai Indonesia. Freemason di Indonesia ini, pimpinan-pimpinan dalam secret organisasi ini juga ada di Indonesia. Yaitu meninggikan moralitas tanpa agama. Mungkin? Tidak mungkin. Persatuan melalui kemanusiaan saja. Pluralisme, yaitu menerima siapa? Menerima mungkin kaum homoseksual, ya, membuka pintu bagi pergerakan-pergerakan serupa, dan melalui social function saja, mengedepankan kebaikan-kebaikan. Inilah sekolah sahabat kita, sahabat lalu berbicara. Paulus ini sedang berbicara kepada orang-orang, apa itu? Ada 2 kaum yang sahabat lalu kita bahas. Orang-orang ini tidak percaya Tuhan, tapi hanya mengedepankan kebaikan saja. Stoikis, kaum Stoikis. Ini ada gambar-gambar, inilah pimpinan-pimpinan dunia. Inilah diantara mereka memegang politik, memegang industri, memegang entertainment, dan perbankan. Ya, saya nggak akan berbicara mengenai satu persatu. Ini adalah Presiden Amerika, Gerald Ford. Dan bagaimana juga Saddam Hussein, ternyata dia juga adalah salah satu dari mereka. Banyak spekulasi mengatakan yang digantung, ditayangkan di TV-TV, saudara ingat mungkin 3-4 tahun lalu. Banyak spekulasi mengatakan itu bukan Saddam. Itu cuma mainan aja bahwa Saddam sudah mati karena kanker di tahun 99. Bayangkan. Kenapa di saat Saddam dibunuh tidak diizinkan media dan sebagainya. Tesis, antitesis. Itulah Hegelian principle. Kita sedang tertipu. Holy Alliance. Persatuan yang suci. Kita diingatkan melalui nubuatan di saat 2 kekuasaan ini bergabung. Ya, di saat Amerika dan Vatikan bergabung, disitulah umat-umat Tuhan harus berhati-hati. Oke? Kenapa berhati-hati? Kita bahas sedikit lagi. Ini gambar-gambar New World Order. Nah, untuk mencapai suatu, kalau berbicara mengenai Hegelian principle, untuk menggerakkan opini orang, untuk menyetujui adanya satu tatanan dunia baru, apa yang diperlukan pertama-pertama? Publikasi, media massa. Dan sebelumnya harus diperlukan apa? Suatu krisis. Suatu kejadian yang dahsyat
Sehingga jika pemimpin-pemimpin dunia membuat satu policy, suatu kebijakan-kebijakan melalui hukum, pasti manusia akan dengan mudah, dengan rela mengikutinya dan menerimanya. Benar nggak? Dibentuklah kejadian ini. Ini kejadian yang murni direkayasa, saudara. Murni direkayasa, karena waktu itu ada satu komisi yang dibentuk, didesak oleh semua orang untuk dipelajari siapa di belakang ini. Sampai ke Mahkamah Agung, sampai ke Hakim Agung tadi, ingat, yang 9 orang, 6 orang, 9 orang, kemudian batal. Dikatakan tidak boleh dikorek-korek lagi masalah ini. Sudah dinyatakan ini adalah perbuatan terorisme, kemudian Islam ditunduk jari. Tapi ini adalah pekerjaan iblis melalui pemimpin-pemimpin dunia yang sedang ingin menyatukan dunia. Kenapa demikian? Sesudah ini hancur, apa dibilang ground zero, saudara tahu itu? Gedung-gedung runtuh, semua puing-puing diminggirkan, sekarang dijadikan park. Dijadikan apa namanya? Taman. Sebelum dijadikan taman, ada upacara. Inilah upacara yang diizinkan oleh pemerintah untuk dilakukan di ground zero. Ini adalah upacara satanis. Lihat ini. Ini di ground zero. Mereka mengelilingi. Rupanya mengelilingi kota iblis. Ini yang dilakukan oleh orang-orang Israel mengelilingi kota Jericho. Ini adalah orang-orang Freemason. Untuk apa ini dilakukan? Suatu ritual yang aneh, yang tidak masuk akal, dan yang pasti tidak alkitabiah. Ya, lihat bentuk apa yang dibikin. Mata satu. Pentagon. Saudara tahu Pentagon diserang, hancur, tapi tidak ditemukan satu keping pun parts. Atau itu parts itu apa? Bagian dari pesawat. Tidak satu pun ditemukan bagian pesawat. Gedung WTC, ada 2 pesawat menabrak 2 gedung, tidak ditemukan black box-nya. Lucu itu? Tahu black box? Semua yang merekam semua kegiatan penerbangan. Setiap pesawat ada. Yang di tenggelam dasar laut pun ketemu. Adam Air yang jatuh di tengah hutan pun ketemu. Ini jatuh di gedung cuma di situ, tok, tidak ketemu. Gambar-gambar. Madeleine Albright, inilah pemimpin-pemimpin dunia yang memakai insignia-insignia. Simbolisme-simbolisme tertentu yang bernuansa memang Luciferian, iblis. Ini adalah, kita nggak bahas satu persatu, inilah apa namanya, web. Ini lambang iblis juga yang dipakai. Inilah Mendes, goat. Nah, ini receiving the host. Katanya hanya orang-orang Katolik saja yang menerima host. Kenapa dia katanya dia bukan Katolik? Kenapa menerima ini? Dan untuk menerima ini, roti perjamuan ini, seorang harus percaya transubstantiation. Transubstantiation ini, orang harus percaya bahwa ini roti ini secara magic, secara mistik, benar-benar adalah tubuh Kristus secara harafiah. Ini ideologi dari mana itu, saudara-saudara, pemirsa? Oke, kita 5 menit lagi, kita akan berdoa buka sabat, kita akan lanjut sedikit sampai 6:30. Ya, Hillary. Inilah pemimpin dunia. Mandela, baik di Eropa, baik Amerika. Ya. Nah, saudara, kita akan masuk ke pembahasan mengapa ini penting. Ya, tadi sudah melihat bahwa sedikit banyaknya penguasa-penguasa dunia ini sedang mengatur satu skenario, satu skema, the grand design atau rancangan akbar untuk menyatukan seluruh dunia dalam satu tatanan dunia baru. Satu pemerintahan, satu agama, satu perekonomian, dan satu pemimpin.
Dan pemimpinnya bukan politik. Namun kita akan lihat, ini saya rasa udah waktu tutup sahabat ya. Kita berbicara sekarang mengenai New World Order, tatanan dunia baru. Kita lihat beberapa politikus dunia menjual, mendorong ide ini kepada masyarakat. Ya. Kenapa kita cuma bicara Amerika dan Barat saja? Tadi ada yang bertanya, kenapa nggak bicara Indonesia? Indonesia juga ada sebenarnya. Kenapa organisasi tangan-tangan kanannya Freemason ini ada juga di Indonesia? Seperti Lions Club, seperti Rotary Club, Kiwanis Club. Ini adalah auxiliary unit dari pergerakan Freemasonry. Sangat-sangat lucu ya. Ada beberapa anggota-anggota politisi Indonesia pun ternyata adalah pemimpin-pemimpin dari organisasi-organisasi ini. Karena mungkin ini agak sensitif, saya mengundang saudara-saudara untuk cari tahu sendiri. Ya. Kita tidak mau, kita hanya membangunkan orang yang mau belajar firman Tuhan dulu. Ya, ini bukan satu channel untuk membahas konspirasi teori. Ini bukan tempatnya saudara, ini tempatnya untuk belajar firman Tuhan. Oke, jadi jelas saudara yang bertanya itu, supaya tidak usah dibahas lagi. Kita mau membahas, kita sudah lihat semua pemimpin dunia menciptakan satu fenomena untuk mendorong New World Order, bergabung semuanya menjadi satu umat, bahkan agama-agama dan gereja-gereja pun sedang diundang untuk menjadi satu gereja yang besar, yang saling menerimalah. Apa itu namanya? Pergerakan apa? Oikumenisme. Semua gereja-gereja sedang diundang untuk mengatakan, kita ini sebenarnya satu lah, uang percaya sama Alkitabnya sama. Ya toh? Sudah kesampingkanlah doktrin. Mereka bilang sabat itu doktrin. Sabat itu bukan doktrin, saudara. Itu adalah firman Tuhan sendiri. Tidak bicara ini gereja Advent kah, gereja Katolik kah, gereja Protestan, tidak laku itu semua denominasi. Tidak ada dari itu menyelamatkan saudara dan saya. Cuma Yesus saja yang sudah mati dan kita menerima dia dalam rancangan yang hebat itu dan kemudian kita ingin hidup seperti Yesus. Itulah rencana keselamatan melalui iman. Itulah kasih karunia. Orang bilang, wah ini gerejanya HCB ini tidak percaya kasih karunia, cuma hukum aja dibicarakan. Tidak demikian saudara. Inilah kasih karunia yang Tuhan sudah berikan, inilah respon kita kepadanya. Oke? Kita membahas sedikit lagi mengenai politik. Oke? Semua ini ada tertulis dan sumbernya dari ensiklika dan berita-berita dan sebagainya. Oke? Kita bisa cari, baca. Melalui canon law ini adalah hukum di Katolik. Okay? Kendali dari semua kepemilikan dari Roman Church State, jadi gereja Roma dan negara, belongs to the Pope. Semuanya aset yang dimiliki oleh negara, Vatikan dan sebagainya, itu terdaftar milik Paus sebagai Supreme Emperor. Ya? Kita ingat kalau komunisme, bagaimana? Yang mungkin yang sudah lebih berumur mengerti paham komunisme ini apa? Tidak ada satupun orang menguasai lebih dari orang yang lain. Ya kan? Komunisme dan sosialis itu sama semuanya. Berbeda dengan Amerika. Amerika ini imperialisme, kapitalis. Kamu menguasai segala sesuatu yang kami bisa dapatkan, wah silakan. Enjoy it. Tapi Paus ini menentang mana sebenarnya? Dua-duanya dibilang, saya menentang juga komunisme, tapi saya juga tentang juga kapitalisme. Tesis, antitesis. Sebenarnya dia dua-duanya di belakangnya. Tapi paham yang dipercaya oleh Paus adalah, ada satu buku mengenai namanya Ecclesiastical Megalomania, ditulis oleh John Robbins. Tujuan perekonomian, sebenarnya bukan tujuan, tata cara perekonomian Roman Catholic Church. Dalam buku ini merangkumkan ya, prinsip-prinsip ekonomi Roma Katolik yang dikembangkan oleh Paus-Paus dalam ensiklikal dan konsili-konsili ke Vatikan berkontribusi dalam. Kontribusi Vatikan sangat besar dalam hal ini.
Feodalisme, sosialisme di Eropa zaman pertengahan. Fasisme di Italia, Spain, Portugal, Kroasia, Amerika Latin di abad 20. Nasisme di Jerman. Intervensionisme, redistribusi di negara-negara barat AS di abad ke-20. Teologi liberation di Latin Amerika dan Afrika. Ini sedang marak di Afrika ini, mungkin 2 dekade terakhir. Teologi liberation apa itu? Ada yang tahu? Kita lihat, kita akan berfokus ke sini nih. Kemudian kita akan tahu kenapa Yesus ini nubuatannya sangat-sangat akurat. Kenapa jangan cari, jangan tumpuk hartamu di dunia. Oke. Thomas Aquinas, dia menulis hukum-hukum kanon law yang kemudian dijadikan dasar-dasar filosofi dan dasar-dasar hukum, peraturan-peraturan baik di gereja Roma pada abad ke-13 sampai dengan pemerintahan-pemerintahan sampai hari ini. Dialah yang menulis banyak filosofi-filosofi yang dikembangkan oleh dia. Oke? Apa yang dia katakan? Kepemilikan dari segala sesuatu bersama-sama. Oke, saya sudah terjemahkan. Kepemilikan segala sesuatu secara bersama-sama dan kebebasan universal adalah hukum alam. Jadi hukum alam itu apa? Seakan-akan hak asasi. Sudah secara alamiah. Namely, to wit ini namely, kepemilikan pribadi dan perbudakan adalah ciptaan manusia. Dengan alasan manusia untuk mencapai keuntungan pribadi-pribadi. Ya, inilah sebenarnya dasar komunisme versi Kristen. Jadi dia bilang, segala sesuatu ini adalah milik sama-sama. Saudara ingat Kisah 4:32? Ini adalah penerapan yang benar sebenarnya. Segala sesuatu itu tidak ada milik. Tidak ada ini gedung ini tercatat miliknya siapa ya? Enggak ada. Untuk kita pakai sama-sama, ya sudah ini milik kita sama-sama. Sesungguhnya itu adalah suatu hal yang baik. Ini diteruskan di dalam gereja Romawi. Oke? Apakah ini benar adalah yang baik? Sebenarnya ini adalah hal yang Tuhan inginkan juga. Tapi, ada tapinya. Kepemilikan bersama, community goods, ya, yang dijelaskan Thomas Aquinas adalah berdasarkan hukum alam. Bukan karena hukum alam mengatakan segala sesuatu harus dimiliki bersama dan tidak ada yang boleh dimiliki pribadi, namun karena pembagian kepemilikan adalah tidak sesuai dengan hukum alam, melainkan karena perjanjian dibuat manusia, maka kepemilikan harta adalah bukan bertentangan dengan hukum alam, namun hanya ditambahkan sesuai dengan alasan manusia. Artinya apa? Yang rangkumannya, ya. Kepemilikan bersama lebih penting daripada kepemilikan pribadi. Kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, benar? Inilah prinsip kita juga, ya, Indonesia. Kepentingan bersama lebih penting daripada kepentingan pribadi. Di Amerika tidak demikian, saudara. Tidak ada gotong royong itu di Amerika, nggak ada. Negara kapitalis barat itu tidak percaya hal ini. Maka itu dibilang Amerika itu sekuler. Ya kan? Wah, inilah yang sedang dibongkar oleh Jesuit. Untuk kembali supaya seperti ini lagi. Kepentingan bersama lebih penting daripada kepemilikan pribadi. Saudara, mungkin ini agak berat. Sabar dulu ya. Kemudian Thomas Aquinas dalam bukunya Summa Theologia mengatakan lebih lanjut, jadi apapun yang dimiliki orang dalam jumlah yang berlebihan adalah sesuai hukum alam untuk meringankan tujuan kesejahteraan orang yang miskin. Baik ya. Karena barang-barang sesuai hukum alam adalah milik orang lain sesuai hukum alam, bukanlah dosa. Jadi bukanlah dosa untuk orang miskin mengambil milik orang lain. Karena jika diperlukan segala sesuatu adalah milik bersama, sehingga tidak ada dosa dalam mengambil hak milik orang lain karena kebutuhan sudah membuatnya demikian. Bukan hanya mengambil sesuatu milik orang, suatu dosa, tapi ini adalah resmi untuk orang meringankan kebutuhannya dengan mengambil milik orang lain secara terbuka atau diam-diam. Inilah buku yang sama, Roman Catholic Doctrine, mengajarkan bahwa Lyndon Johnson, presiden mana itu Lyndon Johnson?
Ya. Ini yang dicurigai dia adalah presiden yang mendorong komunisme juga. Human rights are more important than property rights. Hak asasi manusia ini lebih penting daripada hak kepemilikan pribadi-pribadi. Ini sudah ya, setuju ya? Bahwa doktrin yang didorong oleh Paus adalah kepemilikan rame-rame. Universal destination of goods. Apa yang dikatakan Paus Yohanes Paulus II tahun 87 adalah penting untuk menyatakan sekali lagi prinsip doktrin sosial Kristen. Barang-barang di dunia ini adalah dimaksudkan untuk dimiliki siapa? Sendiri-sendiri? Bersama-sama. Hak pribadi atas kepemilikan penting dan sah, namun tidak membatalkan prinsip ini. Kepemilikan properti adalah satu pinjaman sosial, yang artinya fungsi sosialnya berdasarkan dan dibenarkan oleh prinsip tujuan barang-barang. Artinya siapa saja boleh memiliki, tapi kalau diperlukan kepemilikan adalah milik rame-rame. Jadi Paus ini sedang menciptakan suatu desain. Dari dulu sih, dari abad ke-13, Thomas Aquinas sudah menciptakan satu desain bahwa ini akan dimiliki oleh bersama-sama. Saudara Andre boleh punya rumah kalau tiba-tiba ada yang membutuhkan. Oh, Andre punya rumah 2. Boleh, karena saya nggak punya rumah, saya boleh serobot rumahnya Andre. Bisa begitu hukum di negara kita? Tidak bisa sembarangan, tetapi sebenarnya hukumnya ada. Walaupun tidak ditekankan. Ini sudah terjadi saudara-saudara melalui pergerakan-pergerakan di Afrika. Mugabe di Zimbabwe, orang-orang kulit putih disuruh berinvestasi, mereka mengembangkan, mereka yang menciptakan lahan sampai begitu baik, akhirnya diserobot. Ribuan orang kulit putih dengan petani-petani yang sudah sukses, lahannya diserobot saudara-saudara, tapi tidak diberitakan. Apakah Paus menyuarakan hal yang sama dengan Thomas Aquinas? Ya. Thomas Aquinas ini dulu adalah kardinal, saudara. Paus menyuarakan hal yang sama hari ini. Apakah Roma pernah berubah? Nyonya White mengatakan, Great Controversy 581 adalah kebanggaan, kesombongan Roma sendiri yang mengatakan bahwa dia tidak pernah berubah. Saya tidak berubah. Kamu Protestan yang sudah meninggalkan gereja, kamulah yang harus kembali ke saya. Saya tidak mungkin datang mengatakan kamu yang benar. Begitu bukan? Kamu yang sudah meninggalkan kami. Kembali ke gereja ibumu. Ayo sini. Tapi Protestan yang sesungguhnya, apa itu Protestan? Adakah saudara tahu? Protes. Apa itu kata protes itu dari apa? Protestari. Prosetan. Bukan prosetan ya. Pro apa? Memihak. Testare adalah kebenaran. Orang yang memihak kepada kebenaran. Jadi saudara-saudara dari gereja Protestan, Anda harus bela kebenaran. Saya bukan dari gereja Protestan, tapi saya mempunyai jiwa Protestan. Karena saya berpihak kepada kebenaran. Saya tidak terikat pada satu denominasi tertentu, tapi saya terikat pada ini. Amin? Oke, Nyonya White sudah mengingatkan nubuatan Rome never changes. Adalah kebanggaan mereka, mereka tidak berubah. Kenapa ekumenē? Oikumene, semua gereja terdaftar. Kecuali satu gereja. Ya, Advent ini katanya lihat-lihat masih intip-intip. Tapi kita belum menjadi member. Oke? Masih intip-intip dari luar mungkin. Siapa gereja mana yang besar yang tidak menjadi gereja ekumenē? Katolik sendiri. Dibilang saya nggak perlu gabung dengan kalian lah, wong kalian meninggalkan kita kok. Kamu yang harus kembali ke sini. Ya? Jadi konsep yang tadi saudara, kepemilikan harta bersama, dengarkan saudara-saudara studio dan pemirsa ya. Ini adalah konsep Paus. Paus mengedepankan jangan cari harta dunia juga. Bagus? Bagus. Tapi Paulus ke-6
dalam encyclical On the Progress of Peoples mengatakan, setiap orang memiliki hak dalam dunia ini untuk mencari apa yang dibutuhkannya. Ya, Konsili Vatikan kedua mengingatkan kita hal ini. Tuhan ingin dunia ini dan segala isinya untuk seluruh umat manusia. Jadi saat semua mengikuti keadilan dan persatuan dalam kebaikan, ini saya garis bawahi. Di saat semua manusia mengikuti keadilan dan persatuan di dalam charity, kasih, kebaikan, ya, created goods should abound for them on a reasonable basis. Segala sesuatu yang diciptakan harus berkelimpahan kepada mereka. Ya. Jadi semua hak-hak, including those of properties and of free commerce, are to be subordinated to this principle. Semua harus tunduk kepada prinsip ini. Kenapa saya garis bawahi merah? Semua manusia yang setuju dalam persatuan. Ingat ya, semua manusia boleh mempunyai hak mereka, diberikan hak mereka, kalau mereka ikut di dalam suatu unity dan mengikuti prinsip-prinsip yang sama dan yang adil. Ya. Lalu Vatikan II Konstitusi mengatakan jika seorang memiliki kebutuhan mendesak, dia punya hak untuk memenuhi kebutuhan yang melalui kepemilikan kekayaan orang lain. Jadi dia boleh merampas dan dibenarkan kalau dia dalam prinsip apa? Ikut di dalam satu unity dan mengikuti suatu, istilahnya, rikasannya, mereka mengikuti jalur. Jadi karena kepemilikan pribadi adalah immoral, semua manusia baik individu atau pemerintah diharuskan secara moral mendistribusikan kekayaan yang dimiliki pribadi-pribadi. Ya, ini prinsip yang dikedepankan oleh Paus yang akan dipakai di New World Order. Saudara-saudara ingat, inilah prinsip yang akan ditanamkan di tatanan dunia baru. Satu hari kelak akan terjadi. Sudah terjadi di Afrika, hak-hak, lihat ini ilustrasi, hak-hak orang kulit putih diusir karena ini tanahnya mereka dan sebagainya, diusir oleh orang-orang penduduk asli katanya. Ini terjadi. Ini petani-petani yang kulit putih yang sudah bertani bersekian tahun, ini dalam Der Spiegel, ini majalah bahasa Jerman. Mereka diusir karena prinsip ini ditanamkan di South Africa. Ya. Dibilang kalau seorang pergi vacation, pergi liburan, hati-hati, jangan tinggalin tuh rumah. Pulang ada orang lain tinggal, tidak mungkin bisa diusir. Ini prinsip New World Order, saudara-saudara. Ini Zimbabwe. Zimbabwe negara yang paling miskin salah satunya di Afrika. Tapi inilah provinsi, salah satu provinsi yang makmur. Ini apa tulisannya apa? Jesuit Province of Zimbabwe. Provinsi mereka yang paling kaya, makmur. Ada Jesuit School, Philosophy, Humanity. Ya. Inilah. Nah, inilah apa namanya lambangnya South Africa sekarang. Sudah memakai lambangnya Freemason juga. 7 mahkota. Ya. Dan juga itu ngomong-ngomong lambang negara Israel tadi yang bintang segi 6. Itu adalah lambangnya Freemason juga. Itu adalah lambang satanis, saudara-saudara, yang dipakai oleh kaum Freemason. Oke? Tadi yang saya ingin bahas, kenapa kita harus berhati-hati? Tunggu dulu ya. Oke, saya 5 menit lagi akan saya akhiri. Begini saudara, tatanan dunia baru ini akan menerapkan sistem seperti ini. Ingat di Maranatha 181, coba mungkin ada yang bisa baca Maranatha. Maranatha 181, saya kira tadi ada di sini, cuma belum. (181) Oke, kalau tidak ada saya ingat isinya. Ya,
Boleh minta? Thank you. Oke. Kenapa nubuatan mengatakan pada kita, waktunya tidak lama lagi bila mana seperti murid-murid dulu, kita akan dipaksa mencari perlindungan tempat-tempat sunyi dan... Salah halaman, maaf. Terlalu bersemangat. Berulang-ulang Tuhan telah menunjukkan pada saya dalam khayal bahwa bertentangan dengan Alkitab mengadakan suatu perbekalan untuk kebutuhan kita, sementara waktu pada masa kesukaran. Ingat saudara, inilah kuncinya. Saya melihat bahwa jika umat kesucian mempunyai makanan yang mereka sediakan sendiri, atau ada di ladang pada masa kesukaran ketika pedang kelaparan dan wabah melanda negeri, orang asing akan menuai ladang mereka. Maka akan datang masanya bagi kita untuk bersandar sepenuhnya kepada Allah, dan Dia akan menolong kita. Saya melihat bahwa makanan dan air minum kita akan tersedia pada waktu itu. Tuhan telah menunjukkan pada saya bahwa ada dari antara anak-anaknya yang akan merasa takut bila mereka melihat harga makanan yang melonjak. Perumahan dan tanah, kita bahas tadi ya. Rumah dan tanah, apa itu properti? Kepemilikan, harta. Rumah dan tanah tidak akan berguna lagi bagi umat kesucian pada masa kesukaran. Karena mereka harus melarikan diri dari kejaran orang-orang yang sedang marah. Kenapa mereka marah? Karena tadi, saudara. Ini tersedia bagi orang-orang yang mau ikut dalam persatuan. Ya? Saya nggak mau kembali. Tadi yang saya garis bawahi merah. Mereka yang mau ikut di dalam satu sistem, hartanya akan diberikan secara cuma-cuma. Tetapi yang tidak mau, hartanya akan diambil dan dirampas. Inilah kuncinya, saudara. Harus melarikan diri dari kejaran orang-orang yang sedang marah. Pada saat itu, harta benda mereka tidak dapat dimanfaatkan lagi untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Saya melihat bahwa kalau ada tuh orang memegang harta, mereka tidak menanyakan Tuhan apa kewajiban mereka dengan harta itu, maka Dia tidak akan beritahukan kewajiban itu. Dalam pertarungan besar terakhir peperangan dengan setan, mereka yang setia pada Allah akan memilih melihat setiap bantuan duniawi sudah dihentikan. Bantuan duniawi, kita tidak akan punya apa-apa lagi, saudara. Sudah diatur, sudah dirancang sedemikian rupa supaya orang percaya kepada firman Tuhan. Di saat patung itu didirikan dan dipaksakan, dan bagi mereka yang tidak mau ikut sistem itu, kepadanya akan diambil hartanya, saudara. Inilah sains. Apa itu sains? Inilah fakta di balik apa ini nubuatan. Saya bertahun-tahun dulu baca ini, kapan sih kita mau diambil harta kita dirampas? Ternyata ini, saudara. The New World Order sudah merancang sedemikian rupa supaya yang tidak ikut dalam sistem, hartanya akan diambil. Hartanya akan dirampas karena banyak orang yang perlu rumah dan perlu tanah, perlu perbekalan, perlu dan sebagainya. Ini terjadi, saudara. Akan terjadi kalau menurut fakta-fakta ini akan terjadi. Lepas hartamu, saudara. Jangan terikat. Mereka setia pada Allah akan melihat setiap bantuan duniawi. Ini bantuan duniawi. Worldly support mungkin bahasa Inggrisnya ya. Sudah dihentikan oleh sebab mereka tidak mau melanggar hukum Tuhan. Dengan menurut kepada kuasa dunia. Mereka tidak akan diperbolehkan membeli atau menjual. Pada akhirnya perintah akan dikeluarkan untuk membunuh mereka. Tetapi kepada yang setia telah diberi perjanjian, dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya adalah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Oke. Paus, ini berita tahun lalu. Sudah menekankan perlunya istirahat karena kapitalisme dan market competition, kompetisi market sudah begitu rakusnya, sudah lupa konsep istirahat. Sudah meninggalkan sabat katanya. Kita harus kembali kepada sabat demi persatuan keluarga, persatuan komunitas, dan lebih luas lagi adalah, kita harus kembali kepada sabat untuk membina anak-anak kita supaya tidak menjadi pemberontak. Saudara, kitalah yang akan jadi pemberontak. Kitalah yang akan dituduh menjadi pemberontak. Harta saudara akan dirampas.
Pasti. Lawang sudah ada, ini desainnya sudah ada. Paus calls for new world order. Albert Einstein. Ini sayang saya cetak biru jadi nggak kelihatan ya. Only by the creation of a new world government. Hanya melalui menciptakan pemerintahan dunia, mankind's desire for peace can be realized. Keinginan manusia untuk hidup damai bisa diciptakan hanya melalui world government. Winston Churchill mengatakan, penciptaan otoritatif world order, ya, order tatanan dunia harus diperlukan. Charles de Gaulle, presiden Prancis, negara-negara harus bersatu di dalam world government, pemerintahan dunia, atau binasa. Bertrand Russell, the only possibilities are now world government or death. Pemerintahan dunia atau mati. Robert Mueller adalah seorang satanis, saudara. Dia yang menjadi, ini kita akan bahas nanti di skrip yang berikut. Ini pendidikan anak-anak saudara yang kirim ke sekolah-sekolah hebat. Inilah dia punya kurikulum. Dia yang tulis semua. IB, International Baccalaureate. Sekolah-sekolah yang hebat, international school. Pakai kurikulumnya satanis ini. Kita bahas nanti next time. Dia bilang, we must move as quickly as possible to a one world government. Harus bergerak secepat mungkin kepada pemerintahan dunia. Satu pemerintahan, satu agama, dan satu pemimpin. CNN. Pope calls for new world order. Sebelum dia mati. Paus yang sekarang pun mengatakan yang sama. Iran, tadi, gambarnya mungkin kecil ya. Hugo Chavez, Mahmud Ahmadinejad, are united in efforts to establish a new world order. Bekerja sama untuk mendirikan new world order supaya menghancurkan dominasi negara-negara barat. Tesis, antitesis, padahal mereka teman, saudara. Pada akhirnya, kita tahu the end game, permainan dari akhir babak dari permainan ini, semua permainan, saudara. Permainannya adalah umat-umat Tuhan akan berdiri tanpa support, worldly support. Segala sesuatu yang Anda miliki akan dirampas, saudara. Belajar dari sini, dari saat ini. Be thou perfect, hendaklah kamu sempurna karena Bapamu sempurna. Practice makes perfect. Hanya latihan yang bisa membawa kita ke dalam kesempurnaan. Satu hari kelak kita pulang ke rumah, ada yang duduk di rumah kita. Puji Tuhan. Tapi apa? Malaikat akan datang katakan, waktunya kamu kelari ke gunung-gunung. Kita di sini bukan lari gunung-gunung. Saudara-saudara banyak menuduh HCBN ini lari gunung-gunung. Ini belum gunung, saudara. Ini baru latihan. Ini pun satu hari kelak akan diambil. Kita rela. Ya, tidak ada keterkaitan kita dengan harta dunia. Rumah kita, mobil kita, segala sesuatu yang kita punya, coba disederhanakan, saudara. Anda punya mobil 5 biji, jual, satu aja perlu cukup. Rumah Anda, harta Anda begitu banyak, pakai untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jual Anda, tidak perlu apa-apa, saudara. Percaya kepada Injil yang sangat sederhana. 1 Timotius 6 ayat berapa itu? Makanan dan pakaian cukup. Ini konsep yang gila, saudara. Tapi inilah yang kita perlukan. Hanya ini yang kita perlukan untuk survive. Karena saudara dan saya mungkin akan mengalami masa-masa sukar itu. Ini akan terjadi di depan kita. Oke. Baik, saya rasa itu pemaparan yang kita miliki untuk malam hari ini. Banyak penipuan yang lain, saudara. Ini hanya penipuan melalui New World Order yang akan merampas harta kita. Ada yang lain yang akan merenggut Anda. Kita akan bahas sebentar lagi dan kita akan tutup dengan doa singkat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Begitu banyak pelajaran yang kami belum pernah dengar Tuhan. Begitu banyak yang harus kami tinggalkan karena kami sudah menerima terang itu Tuhan. Tuhan berikan kami kekuatan. Kami memasuki suatu era yang tidak mungkin bagi manusia untuk lakukan Tuhan. Tapi Tuhan ajari kami Tuhan. Karena itulah modal kami satu-satunya untuk mencapai surga. Karena Tuhan sedang membentuk dan membina kami. Api
pemurnian itu sangat panas membentuk kami Tuhan. Tapi Tuhan janji kami akan menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan acara berikutnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Tuhan berkati. Oke, saudara-saudara, mungkin kita akan break dulu 5 menit. Saudara Iriandi, Yosep Tambunan akan maju. Kami memanggil. Mungkin dalam 15 menit. Oke, saudara-saudara, kita akan break 15 menit. Saudara pemirsa, jangan kemana-mana, bergabung lagi. Banyak hal yang kita akan bicarakan. Puji Tuhan.